Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 14 Juni. Amerika melaporkan Amerika cemas dengan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan sedang merencanakan evakuasi warga Amerika. Namun dibantah oleh Gedung Putih yang menyatakan saat ini tidak ada tanda-tanda untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Sementara MOFA menyatakan tidak ada satu negara pun yang melakukan latihan evakuasi. Media The Messenger melaporkan pemerintah Amerika prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan dan sedang merumuskan rencana untuk mengevakuasi warga Amerika di Taiwan. Namun pihak Gedung Putih membantah adanya gejala yang menunjukkan kebutuhan penyesuaian kebijakan tersebut. It's not routine U.S. policy to evacuate private American citizens from areas of conflict. And there's no indication at this time that current conditions in Taiwan would warrant any reconsideration of that policy. 所有国家的驻外管处都有紧急应变计划，也会定期盘点检讨。但是经过外交部一一的确认，没有任何一个国家有在演练台湾撤侨，就是没有这件事情。MOFA menyatakan tidak ada negara yang melakukan latihan evakuasi. Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika ke Tiongkok pada Februari tahun ini dibatalkan karena insiden balon mata-mata Tiongkok. Sekarang dilaporkan bahwa Blinken akan mengunjungi Tiongkok tanggal 18. Namun karena Amerika mengklaim bahwa Tiongkok telah mendirikan pangkalan spionase di Kuba, hal itu dapat menambah lebih banyak ketidakpastian terhadap kunjungan tersebut. Pandemi memasuki puncak gelombang keempat. Saat ini agak sulit mendapatkan angka akurat pasien yang terdiagnosis. Namun menurut data CDC rata-rata ada 35 kasus kematian per hari. Maka warga diimbau tetap waspada dan jangan anggap remeh. Pandemi masih dalam titik puncak tertinggi. Minggu lalu rata-rata bertambah 245 kasus lokal per hari. Kasus lokal terutama karena virus XBB. Dan angka kematian bertambah 35 kasus per hari. Kebanyakan darinya berpenyakit kronis dan ada 57% tidak menerima vaksinasi 3 dosis. Menanggapi munculnya strain virus XBB, saat ini produsen dari berbagai negara sedang meriset vaksin khusus varian XBB. MOHW telah bernegosiasi dengan Moderna. Vaksinasi diperkirakan akan diberikan pada bulan September atau Oktober. Beberapa tahun terakhir ini banyak orang yang terobsesi dengan lukisan mandala yang bisa mengurangi rasa stres. Atas bantuan organisasi 1095, seorang PMA asal Indonesia, Diana menggunakan waktu libur membuka kelas melukis di daerah Taichung, membimbing PMA dan warga Taiwan melepaskan stres dengan cara melukis gambar mandala. Sambil memperagakan cara menggambar pola mandala, ia adalah Diana, seorang PMI yang telah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Sehari-hari selain menjaga lansia, ia juga menggunakan liburan untuk menjadi guru kelas melukis mandala di sebuah sanggar seni di Taichung. Ia suka menggambar dari kecil dan sejak menyelami seni mandala tahun 2018, langsung tertarik dengan cara melukis yang santai ini. Saya mulai menggambar ini. Menggambar mandala dan Zentangle ini kira-kira tahun 2016 ya. Tapi sebenarnya saya dari kecil udah suka menggambar. Bagiannya lukisan mandala sebenarnya adalah semacam meditasi spiritual. Pelajar bisa mendapatkan semacam relaksasi fisik dan mental lewat lukisan. Ini merupakan metode relaksasi sederhana bagi orang zaman sekarang yang hidup dan bekerja dalam lingkungan bertekanan tinggi, terutama PMA. Belajar menggambar karena sebenarnya gambar mandala dan Zentangle ini tuh dia juga salah satu bentuk dari meditasi, jadi bisa sedikit mengurangi stres karena pekerjaan atau karena tekanan atau beban yang kita bawa dari Indonesia gitu. Ana bertemu dengan 1095, sebuah organisasi nirlaba yang berlokasi di Taichung tahun 2016, dan sejak itu ia memulai perjalanan seninya di Taiwan. Karena karyanya syarat dengan ciri khas perorangan yang unik, ia juga mengadakan pameran tunggal tahun 2016. Dan atas dukungan 1095, Ana juga menjabat sebagai guru kelas melukis mandala untuk memperkenalkan keterampilan melukis mandala kepada lebih banyak PMA dan warga Taiwan.
Pohon beringin di sepanjang jalan provinsial nomor 9 di Kota Praja Phongrin, Hualien dipangkas bulat bagai bentuk ubur-ubur oleh Balai Kota setempat. Di luar dugaan, jalan yang oleh warga setempat dijuluki Jalan Ubur-Ubur ini menarik banyak wisatawan. Pohon beringin di sepanjang jalan provinsial nomor 9 seksi 223 sampai 225 km di Kota Praja Phongrin, Hualien dipangkas bulat oleh Balai Kota. Ditambah dengan akar yang merambat ke bawah, terlihat seperti ubur-ubur. Tidak hanya dijuluki Jalan Ubur-Ubur, juga dipuji oleh warganet yang menganggap cara pangkas dan perawatan seperti ini lebih ramah dibandingkan pangkas rata dan lebih nyaman sewaktu mengemudi. Selain itu juga sangat sesuai dengan pola hidup santai Kota Praja Phongrin. Taiwan akhir-akhir ini digemparkan dengan serangkaian kasus pelecehan seksual. Namun laporan terbaru PBB menyatakan walaupun aksi kesetaraan gender di beberapa negara meningkat, tidak ada kemajuan dalam 10 tahun terakhir ini. Masih ada diskriminasi terhadap kaum Hawa. Laporan menunjukkan dari hasil penelitian, 1 dari setiap 4 orang menganggap suami memukul istri adalah hal yang wajar. Laporan terbaru PBB tanggal 12 menunjukkan bahwa situasi ketidaksetaraan gender belum membaik dalam 10 tahun terakhir. Prasangka dan tekanan budaya terus menghambat pemberdayaan wanita. Ditambah dengan dampak pandemi terhadap perekonomian global, banyak wanita yang kehilangan pendapatan ekonominya sehingga situasi ketidaksetaraan gender terus memburuk. Why things are progressing slowly are pertaining to systemic barriers that women see in the workplace. And quite frankly, sexism and unconscious bias rank pretty high, but also corporate culture. We need a more inclusive culture. We need organizations to work on policies. Walau ada gerakan hak wanita seperti Me Too dan anti pelecehan Times Up, laporan tersebut tidak menemukan membaiknya prasangka terhadap wanita dalam 10 tahun. Misalnya 69% populasi dunia masih percaya bahwa pria bisa menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada wanita. 27% percaya bahwa persamaan hak wanita dan pria sangat penting bagi demokrasi. 46% percaya bahwa pria harus memiliki lebih banyak hak bekerja. Dan 43% percaya bahwa pria adalah pemimpin bisnis yang lebih baik. Selain itu, laporan tersebut juga menemukan bahwa di atas 1 dari setiap orang percaya bahwa wajar bagi pria untuk memukul istri mereka. Laporan menunjukkan bahwa prasangka norma sosial gender adalah lazim di dunia. Hampir 90% orang memiliki setidaknya satu jenis prasangka yang kuat. Prasangka ini umum di antara pria dan wanita, yang berarti prasangka telah berakar sejak dulu. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.